Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raniul Asifa dari kelas A1 Prodi PGSD dengan NIM 21060120. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang pecahan. Apa sih pecahan itu? Pecahan merupakan bilangan yang dinyatakan dengan A per B, dengan A dan B merupakan bilangan bulat, dengan B tidak sama dengan 0. A disebut dengan pembilang dan B disebut dengan penyebut. Jenis-jenis pecahan yaitu satu pecahan biasa. Pecahan biasa merupakan bentuk pecahan yang dimana nilai penyebutnya lebih besar daripada pembilang, atau A per B dengan A adalah pembilang lalu B adalah penyebut. Contohnya seperti ini, 5 per 6. 5 di sini adalah pembilang dan 6 adalah penyebut. Yang kedua adalah pecahan campuran. Pecahan campuran adalah salah satu jenis bilangan yang terdiri dari bilangan bulat serta pecahan, lalu dapat digambarkan dengan C A per B, di mana C adalah bilangan bulat dan A per B adalah pecahannya. Adapun salah satu contohnya yaitu 1/4. 1 di sini adalah bilangan bulat, sedangkan 1/4 adalah bagian dari pecahan. Yang ketiga adalah pecahan desimal. Pecahan desimal adalah salah satu jenis atau bentuk nilai pecahan yang penyebutnya 10, 100, dan seterusnya. Penulisan bilangan ini menggunakan tanda koma. Adapun contohnya adalah sebagai berikut, 2/10 ditulis dengan 0,2, 25/100 ditulis dengan 0,25. Pecahan senilai. Apa sih pecahan senilai itu? Pecahan senilai adalah bilangan yang nilainya tidak akan berubah walaupun pembilang dan penyebutnya sudah dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama yang tidak sama dengan 0. Contoh soal, tentukan pecahan senilai dari 1/2. 1/2 pecahan senilainya adalah 2/4, 3/6, 4/8, 5/10, dan seterusnya. Caranya gimana? Caranya cukup dengan pembilang dan penyebut dikalikan 2, dikali 3, dikali 4, dikali 5, dan seterusnya. 1/2 dikali 2, 1 kali 2 sama dengan 2, 2 kali 2 sama dengan 4, menjadi 2/4. 1/2 dikali 3, 1 kali 3 sama dengan 3, 2 kali 3 sama dengan 6, menjadi 3/6. 1/2 dikali 4, 1 dikali 4 sama dengan 4, 2 dikali 4 sama dengan 8, menjadi 4/8. 1/2 dikali 5, 1 dikali 5 sama dengan 5, 2 dikali 5 sama dengan 10, menjadi 5/10. Cara mengubah pecahan ke bentuk pecahan lain. Saya di sini akan mengambil salah satu contoh, yaitu mengubah bentuk pecahan ke bentuk desimal. Contoh soal 1/2, 1/4, dan 1/8. Pembahasannya yaitu 1/2 sama dengan 1/2 dikali 5/5. 1 dikali 5 sama dengan 5, 2 dikali 5 sama dengan 10. 1/2 sama dengan 5/10. 1/2 jika didesimalkan menjadi 0,5. 1/4 sama dengan 1/4 dikali 25/25. 1/4 sama dengan 25/100. 1/4 jika didesimalkan menjadi 0,25. 1/8 sama dengan 1/8 dikali 125/125. 1/8 sama dengan 125/1000 jika didesimalkan menjadi 0,125. Sekarang membahas kebalikan yang tadi, yaitu mengubah bentuk pecahan ke desimal. Contoh soalnya,
0,5, 0,25, dan 0,125. Pembahasannya, 0,5 di belakang koma ada satu angka, berarti per 10. 0,5 sama dengan 5 per 10. 0,5 sama dengan 5 dibagi 5 per 10 dibagi 5. 0,5 sama dengan 1 per 2. 0,25. Di belakang koma ada dua angka, berarti per 100. 0,25 sama dengan 25 per 100. 0,25 sama dengan 25 dibagi 25 per 100 dibagi 25. 0,25 sama dengan 1 per 4. 0,125 di belakang koma ada tiga angka. 0,125 sama dengan 125 per 1000. 0,125 sama dengan 125 dibagi 125 per 1000 dibagi 125. 0,125 sama dengan 1 per 8. Operasi hitung pecahan. Siapa sih di antara kalian yang tahu apa saja operasi hitung dalam matematika? Ya, operasi hitung dalam matematika ada 4 macam, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Operasi hitung pecahan yang pertama yaitu penjumlahan dan pengurangan. Ketika kita ingin menjumlahkan atau mengurangkan dua atau lebih pecahan, terdapat beberapa langkah yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Yang pertama, menyamakan penyebut. Yang kedua, mencari pembilang setelah menyamakan penyebut. Yang ketiga, operasikan pecahan. Saya akan menjawabnya dengan dua cara. Untuk cara yang pertama, perhatikan. Untuk cara yang pertama ini, kita akan mengubah dulu dari pecahan campuran ke pecahan biasa. Cara merubahnya seperti biasa, yaitu 3 dikali 2, 6 ditambah 1 jadi 7. 7 per 2 dikurangi, 2 kali 3, 6, ditambah 2, 8. 8 per 3 ditambah 4 dikali 4, 16, ditambahkan 3 jadi 19. 19 per 4. Oke, kita lanjut. Sekarang perhatikan caranya. Sekarang perhatikan untuk penyebutnya. Karena penyebutnya beda, jadi kita harus menyamakan dulu penyebutnya, yaitu 2, 3, dan 4. Caranya gini. Kita ambil penyebutnya yaitu tadi 2, 3, dan 4. Maka kita tulis di bawah sini 2, 3, dan 4. Terus kita cari kelipatan dari 2, 3, dan 4. 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. 4, 8, 12, dan seterusnya. Terus kita lihat angka mana yang sama di antara kelipatan 2, 3, dan 4, yaitu 12. Berarti angka 12 ini kita ambil, berarti penyebutnya di sini adalah 12. Oke, kita lanjut. 12 dibagi 2 yaitu 6. 6 dikalikan 7 berapa? Yaitu 42. Oke, kita lanjut. 12 dibagi 3. 12 dibagi 3 berapa? Yaitu 4. 4 dikali 8 yaitu 32. Berarti kita kurangi, yaitu dikurang 32. Lanjut, 12 dibagi 4 yaitu 3. Terus 3 dikali 19 yaitu berapa? 3 dikali 19 yaitu 57. Lanjut, tinggal kita
operasikan saja bilangannya. Kita operasikan bilangan yang bagian atas. 42 dikurang 32 ditambah 57. Berapa? Yaitu 67. Kita tulis 67 per 12. 67 per 12. Kalau seandainya di dalam pilihan ganda tidak ada hasil yang sama seperti itu, yang ada malah pecahan campuran, maka kita rubah menjadi pecahan campuran. Caranya gini, yaitu 67 dibagi 12, yang mendekati yaitu 5. 5 di sana ditulis 12. Untuk mempermudah, kita kalikan aja 5 dikali 12 berapa? Berarti 60. Tadi berarti sisanya tinggal 7. Berarti sisanya kita tulis di sini 7. Jawabannya itu yaitu 57 per 12. Ini adalah jawaban untuk cara yang pertama. Sekarang cara yang kedua. Perhatikan cara yang kedua. Di sini ada angka 3, 2, dan 4. Cara penulisannya kita pisahkan. Jadi di sini 3 dikurangi 2 ditambah 4. Ini cuma untuk memisahkan. Yang ini ya, bukan operasi perkalian. Ini cuma untuk memisahkan. Jadi 1 per 2 dikurangi 2 per 3 ditambah 3 per 4. Oke, selanjutnya perhatikan. 3 dikurangi 2 ditambah 4. 3 kurangi 2, 1 ditambah 4, 5. Kita perhatikan untuk selanjutnya. Di sini penyebutnya beda, yaitu 2, 3, dan 4. Kita harus menyamakan dulu penyebutnya. Perhatikan 2, 3, dan 4. Sama dengan cara yang tadi, kita cari kelipatannya yang mudah. Oke, perhatikan. Yang tadi yang sama yaitu 12. Kita tulis penyebutnya di bawah sini yaitu 12. Oke, lanjut. Sekarang perhatikan 12. 12 yang ini kita bagi dengan 2 berapa? Yaitu 6. 6 kalikan dengan 1 jadi 6. Lanjut, dikurang 12 dibagi 3 yaitu 4 dikali 2 yaitu 8. 12 dibagi 4 dikali 3 yaitu 9. Jadi ditambah 9. Oke, lanjut. 5. Sekarang 6 dikurangi 8 ditambah 9 yaitu berapa? Yaitu 7. Berarti 7 per 12. Dan jawabannya ya sama. Karena emang soalnya juga sama, cuman caranya yang berbeda. Operasi hitung yang kedua yaitu perkalian. Ketika kita ingin melakukan operasi perkalian pada 2 atau lebih pecahan, caranya mudah, teman-teman. Kita hanya perlu mengalihkan pembilangnya dan mengalihkan penyebutnya. Contoh soal, 7 dikali 4 per 9. 7 kali 4 per 9. 7 dikali 4 sama dengan 28 per 9. 28 dibagi 9 yaitu 31 per 9. Operasi hitung yang terakhir yaitu pembagian. Ketika kamu akan melakukan operasi pembagian pada 2 atau lebih pecahan, maka kamu dapat mencarinya dengan cara mengubah posisi pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang pada pecahan yang menjadi pembagiannya. Lalu, ubah tanda pembagian menjadi tanda perkalian. Contoh soal, 5 per 8 dibagi 3 per 4 sama dengan 5 per 8 dikali 4 per 3. Kenapa 4 per 3? Karena
di sini kan pembagian sesuai dengan aturan yang tadi, pembagian itu dibalik dan tandanya dirubah menjadi kali. Sama dengan 20/24 sama dengan 5/6.